Saat operasi militer khusus yang diklaim Vladimir Putin gagal dan invasi kilat yang ia harapkan berubah menjadi perang besar-besaran. Putin tak khawatir Ukraina tak langsung runtuh, Rusia akan perang habis-habisan untuk melemahkan negara itu. Ini adalah strategi yang telah terbukti efektif bagi Rusia dalam banyak kesempatan sepanjang sejarahnya, tetapi ini adalah strategi yang berhasil dibalikkan oleh Ukraina. Kini Rusia harus menanggung akibat perang habis-habisan setelah tahun 2025 yang telah menguras negaranya. Masalah Putin makin berat, karena Rusia kini kehilangan tentara lebih cepat dari penggantiannya. 2025 seharusnya jadi tahun Rusia. Menurut artikel The Kiev Post, 13 Januari Rusia telah menetapkan tujuan jelas tahun lalu. Rusia menargetkan penaklukan penuh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, serta sebagian wilayah Odessa. Sekarang kita telah memasuki tahun 2026 dan Rusia belum mencapai satu pun dari tujuan yang seharusnya mengakhiri perang, bahkan Luhansk yang merupakan wilayah yang paling dekat dengan pendudukan penuh oleh Rusia. Ukraina melawan dengan gigih sehingga Rusia gagal menguasai 1% wilayah yang tersisa. Meski begitu, Ukraina tetap menyerang posisi Rusia dan berupaya mendorong mundur. Pada Januari, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Syrskyi, memuji perlawanan Ukraina yang mencegah Rusia mencapai tujuannya. Tahun lalu adalah ujian besar bagi kami. Para agresor Rusia berusaha mengakhiri perang melawan Ukraina, tetapi mereka berencana mengakhirinya dengan kekalahan Ukraina. Syrskyi mengatakan, mereka memaksakan syarat dari posisi kuat. Kami tidak membiarkan musuh membuat terobosan besar, menggagalkan rencana mereka, dan memaksa mereka berulang kali menunda operasi. Ini bukan berarti Rusia tak untung di 2025, tapi faktanya begitu. Keuntungan-keuntungan itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang diinginkan Putin, dan ternyata dibandingkan dengan apa yang harus dibayar Rusia dengan darah untuk mendapatkannya. Kiev Post menyebut analisis independen memperkirakan Kremlin akan mengerahkan 600.000, 700.000 tentara Rusia untuk perang Putin pada 2025. Para tentara kini lebih menghindari serangan mekanis dibanding tahun-tahun sebelumnya, mungkin terkait hilangnya lebih dari 11.500 tank dan hampir 24.000 kendaraan lapis baja. Sebagai gantinya, digunakan taktik jarak pendek yang lebih melibatkan infanteri dan cukup berhasil. Rusia bisa menyusup ke permukiman lewat unit kecil yang berjalan kaki melewati pertahanan Ukraina. Namun terlalu sering, para prajurit yang menyusup itu dikepung dan dieliminasi, dengan keuntungan yang mereka raih seringkali segera dibalikan. Bagi Rusia, perubahan strategi ini bermuara pada perebutan 5.000 sampai 5.500 km persegi wilayah Ukraina, yang jumlahnya sedikit di bawah 1% dari seluruh negara. Rusia sekarang menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Jadi, hanya butuh 80 tahun lagi sebelum Rusia menang. Jika pasukan Putin mampu mempertahankan kecepatan maju yang sangat cepat, seperti yang mereka lakukan tahun lalu. Lepas dari sarkasme, pencapaian ini jauh dari kata mengesankan, dan militer Rusia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencapainya. Kiev Post menyebut, Angkatan Bersenjata Ukraina memperkirakan Rusia akan kehilangan 418.000 tentara pada 2025 rata-rata, 34.800 per bulan. Media tersebut mencatat bahwa Kementerian Pertahanan Inggris kurang lebih setuju dengan angka ini. Selain itu, drone pandangan orang pertama atau first person view milik Ukraina berperan besar dalam meningkatkan jumlah korban di pihak Rusia. Drone first person view yang 99% dibuat di Ukraina kini menyebabkan lebih dari setengah korban di pihak Rusia. Ini tidak banyak membahas taktik Rusia, tapi jumlah korban masih bisa diperdebatkan. Pada 30 Desember, British Broadcasting Corporation melaporkan bahwa dalam 10 bulan terakhir perang Ukraina, korban Rusia meningkat lebih cepat dari sebelumnya sejak invasi Putin. Media menunjukkan ada sekitar 40 obituari tentara lebih banyak dari tahun lalu, sehingga diperkirakan
160.000 tentara Rusia tewas. Ada catatan penting terkait titik terang bagi Putin. British Broadcasting Corporation menegaskan angka ini hanya mencakup kematian tentara Rusia yang dapat dikonfirmasi lewat obituari. Jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Seperti yang dilaporkan British Broadcasting Corporation, jumlah korban tewas yang sebenarnya diyakini jauh lebih besar. Para ahli militer yang kami konsultasikan yakin analisis kami atas pemakaman, tugu peringatan, dan obituari mewakili 45-65% total. Menurut media, ini berarti kematian tentara Rusia antara 243.352.000 orang. Tambahkan tentara yang terluka dan tertangkap ke angka tersebut, dan Anda tetap mendapatkan kerugian yang besar, baik sepanjang perang maupun di tahun 2025. Bahkan dengan angka yang lebih konservatif ini, apakah itu bisa dianggap sebagai kabar baik bagi Putin? Mungkin jika dia peduli pada banyaknya kematian akibat invasinya ke Ukraina di antara rakyatnya. Rusia kemungkinan akan lega karena 2025 diperkirakan lebih baik dari 2024, baik dalam kerugian tentara maupun perolehan wilayah. Al Jazeera melaporkan Rusia merebut 4.168 km persegi wilayah Ukraina pada 2024 dengan korban 427.000 tentara. Itu kabar baik bagi Putin. 1.000 km persegi tambahan dan 9.000 kerugian lebih sedikit. Mesin perang Rusia makin efisien. Rusia kerahkan 840.000 tentara untuk rebut 2% wilayah Ukraina. Sirski dengan cepat menjelaskan apa arti semua angka ini bagi Rusia, mencatat bahwa angka-angka tersebut adalah bukti, jika memang masih diperlukan, bahwa Ukraina lebih dari mampu secara sistematis melemahkan Rusia sambil membatasi kemajuan yang dicapai oleh pasukan negara itu. Tahun ini membuktikan kami mampu secara sistematis melemahkan musuh dan secara signifikan mengurangi potensinya. Pasukan pertahanan tidak membiarkan agresor melaksanakan rencananya, mempertahankan posisi strategis Ukraina, dan mempersiapkan landasan untuk operasi lebih lanjut Angkatan Bersenjata Ukraina, kata Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina pada bulan Januari. Perang kelelahan yang dulu dianggap menguntungkan Putin kini justru menguntungkan Ukraina. Situasi Kremlin makin buruk. Mereka mungkin yakin kehilangan banyak tentara berarti Ukraina juga kehilangan lebih banyak. Itulah yang disebut perang kelelahan secara singkat, setidaknya dari sudut pandang Rusia. Gunakan semua yang kamu punya untuk melemahkan musuh. Karena Rusia unggul dalam pasukan, perlengkapan, dan dana, namun mereka juga punya masalah. Rusia kehilangan lebih dari 400.000 tentara dan membayar mahal dengan darah demi satu kemenangan atas Ukraina pada 2025. Karena Ukraina berhasil menekan kerugiannya secara signifikan. Sirski mengungkapkan fakta itu seperti dilaporkan Ukraina hari ini. Berkat kerja tempur efektif pasukan pertahanan, musuh tak mampu menambah pasukan dalam waktu lama. Setiap bulan, kami menghancurkan lebih banyak personel militer Rusia daripada yang direkrut negara agresor. Selama 2025, kami berhasil mengurangi kerugian personel sebanyak 13 klaim Sirski. Ada sedikit catatan pada angka-angka ini. Ukraina belum mengungkapkan berapa banyak korban yang mereka derita dalam mempertahankan diri dari penjajah Rusia, jadi sulit untuk memahami apa arti angka 13 dalam konteks ini. Jika Ukraina kehilangan 1 juta tentara di 2024, penurunan 13% tetap berarti 870.000 tentara hilang di 2025. Dari informasi yang ada, angka-angka tersebut tampaknya tidak setinggi itu. Salah satu perkiraan berasal dari Business Insider yang mengatakan bahwa korban Ukraina diyakini sekitar 400.000 kemungkinan untuk seluruh perang. Perkiraan Business Insider diterbitkan 14 Januari, jadi masih cukup baru jika asumsinya benar. Ukraina telah kehilangan jumlah tentara yang hampir sama karena tewas atau terluka dalam hampir 4 tahun pertempuran seperti yang Rusia kehilangan hanya dalam tahun 2025 saja.
Dan jika kita kira-kira mengatakan bahwa 400.000 ini terbagi menjadi 100.000 per tahun, itu benar-benar rata-rata kasar. Artinya, pengurangan 13 korban Ukraina menunjukkan mereka kehilangan di bawah 100.000 tentara pada 2025. Semua ini hanya perkiraan. Ukraina memilih diam soal kerugian mereka. Sekarang, perlu diingat bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana militer Rusia mencoba menguji Ukraina dengan cara-cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serangan musim panas yang dibanggakan Putin gagal terjadi pada 2025. Rusia mengerahkan 170.000 tentara untuk merebut Pokrovsk di Donetsk. Artinya, mereka telah mengerahkan pasukan yang secara harfiah berukuran sama atau bahkan lebih besar dari banyak tentara Eropa hanya untuk merebut satu kota. Keberhasilan Ukraina menurunkan korban 13% di tengah tekanan sangat luar biasa. Kami sempat bercanda soal efisiensi mesin perang Rusia pada 2025 di awal video ini. Kami benar-benar serius ketika mengatakan bahwa pertahanan Ukraina telah menjadi jauh lebih efisien. Drone first person view yang kini menyebabkan lebih dari setengah korban di medan perang Rusia kemungkinan berperan kunci. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Nah, hal terpenting adalah perang habis-habisan ini berjalan, hanya saja ini jauh lebih efektif untuk Ukraina daripada untuk Rusia. Setelah Ukraina berhasil mengusir invasi awal Putin, mereka merebut kembali wilayah luas yang diduduki Rusia pada minggu-minggu pertama. Invasi 2022, Rusia perlu mengubah pendekatannya. Geopolitical Futures mencatat serangan utama Rusia di pusat gagal, namun di timur berhasil merebut sebagian besar wilayah Ukraina, termasuk Donetsk. Jadi Rusia memutuskan untuk fokus ke wilayah timur Ukraina dan mereka mencoba mengandalkan keunggulan jumlah besar mereka untuk melakukannya. Kegagalan-kegagalan ini memaksa Moskow untuk mengadopsi strategi baru dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dalam upaya untuk mengalahkan dan menghancurkan para pembela Ukraina di sepanjang garis depan yang dikuasai oleh serangan timur. Geopolitical Futures menyatakan Ukraina lebih siap menghadapi perang besar daripada yang diperkirakan Putin. Dengan kata lain, apa yang awalnya dimulai sebagai pergerakan cepat di berbagai front berubah menjadi pertempuran perang besar-besaran yang terhenti secara seimbang karena pertahanan Ukraina yang efektif, serangan drone terhadap pasukan Rusia, dan masalah logistik yang menghentikan kemajuan. Dengan kegagalan itu, terjadi kerugian besar dalam hal personel dan peralatan. Seperti telah disebutkan, Ukraina telah menghancurkan lebih dari 11.500 tank Rusia dan hampir 24.000 kendaraan lapis baja sejak invasi Putin. Pada 2025, Rusia diperkirakan kehilangan 418.000 nyawa dari total sekitar 1,22 juta sejak Februari 2022. Kerugian Rusia sangat besar di mana-mana, lebih dari 430 pesawat dan hampir 350 helikopter hancur oleh pertahanan Ukraina. Rusia kehilangan lebih dari 106.000 drone dan 74.100 mobil serta tank. 1.275 unit sistem pertahanan udara hancur dan Rusia kehilangan 36.098 sistem artileri hingga 14 Januari. Rusia mungkin memiliki banyak tenaga dan peralatan, tetapi segala sesuatu ada batasnya. Dan setiap hari perang Ukraina membawa Rusia semakin dekat ke batas tersebut. Salah satu alasannya, Ukraina berhasil melawan taktik Rusia dengan memaksa kerugian Rusia sangat tinggi sehingga lebih merugikan Rusia sendiri. Drone yang kami sebutkan sebelumnya telah menjadi bagian besar dari hal itu. Jadi, tidak mengherankan jika Ukraina kini sudah sampai pada titik di mana mereka memproduksi 4 juta drone setiap tahunnya. Semakin banyak drone Ukraina di medan perang, makin banyak tentara dan peralatan Rusia hancur. Menggantikan manusia juga menjadi keuntungan. Hal itu mungkin juga bisa menjelaskan mengapa Ukraina kehilangan 13 tentara lebih sedikit pada tahun 2025. Namun, ada hal lain. Menariknya, International Institute for Strategic Studies telah membuat cetak biru untuk apa yang kini Ukraina lakukan dengan baik pada Februari 2024.
Dalam sebuah artikel dari bulan itu, International Institute for Strategic Studies mengatakan bahwa Ukraina akan mampu memanfaatkan strategi pengikisan untuk keuntungannya, bukan untuk Rusia, dengan membangun pertahanan berlapis yang efektif. Strategi ini membantu Ukraina mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan amunisi, sehingga menggagalkan strategi Rusia mengirim umpan meriam, sampai kedua sumber daya habis dan pertahanan runtuh. International Institute for Strategic Studies menilai Ukraina sebaiknya tidak fokus pada serangan ofensif manuver seperti serangan balasan 2023 yang gagal melawan posisi Rusia yang kokoh. Pasukan Rusia terlalu banyak. Menyerang besar-besaran hanya akan membuat Ukraina terjebak dalam perang habis-habisan, seperti keinginan Rusia. Ukraina dapat memulihkan keunggulannya dengan membangun pertahanan berlapis yang efektif, sehingga mengurangi kerugian dan kebutuhan amunisi. Pertahanan yang lebih baik memungkinkan Ukraina merestrukturisasi pasukan, merotasi brigad, dan membebaskan militer untuk reorganisasi, menurut International Institute for Strategic Studies, Februari 2024. Ukraina menanggapi saran itu dengan serius dan menerapkannya dalam pertahanan di Pokrovsk. Serangan Rusia yang berlanjut kemungkinan membuat kota itu akhirnya jatuh, meski diperkirakan akan terjadi musim panas, lalu namun belum terjadi. Lalu, kapan jika itu benar-benar terjadi? Rusia akan mengetahui seberapa dalam pertahanan Ukraina, karena Ukraina telah membuat Rusia terjebak dalam serangan mahal di Pokrovsk. Ukraina memperkuat pertahanan di wilayah setelah Pokrovsk. Sekarang, Rusia harus menembus seluruh sabuk benteng kota jika ingin menguasai Donetsk sepenuhnya. Proses ini hampir pasti menyebabkan kerugian besar sebelum tujuannya tercapai. Kita juga tak bisa mengabaikan dampak ekonomi dari pertempuran yang melelahkan ini. Rusia membahas hal ini dalam artikel September 2025 menyatakan perang Ukraina menjadi jalan buntu. Media tersebut memberikan banyak pujian atas terjadinya hal itu kepada tirai drone Ukraina. Dia menambahkan, kemunculan drone sebagai senjata utama di Ukraina telah mengurangi banyak keunggulan ekonomi Rusia atas Ukraina saat Putin memulai invasi. Jika perang berlangsung seperti konflik infanteri dan tank abad ke-20, Ukraina mungkin tak punya peluang. Media menyebutkan drone membuat kendaraan lapis baja berat tak lagi jadi faktor utama dalam keseimbangan kekuatan. Singkatnya, pertahanan Ukraina jauh lebih dalam daripada yang pernah diharapkan Rusia. Rusia, meski memakai drone secara masif, telah menghabiskan lebih banyak sejak Juni 2025. Dewan Atlantik menilai perang gesekan di Ukraina berdampak besar secara ekonomi, selain pada tenaga manusia dan peralatan. Selain menimbulkan kerugian besar di medan perang seperti pada tahun 2025 dan sebelumnya, Ukraina juga melancarkan serangan jarak jauh ke target minyak, gas, logistik, dan militer Rusia yang mengikis dana perang Putin. Rusia menyembunyikan dampak ekonomi perang Putin dengan beralih ke ekonomi industri militer selama 2 tahun pertama. Negara itu mencatat pertumbuhan ekonomi 4% pada 2023 dan 2024, namun situasinya berubah sejak akhir 2024. Pertumbuhan Rusia telah melambat tajam, dengan Guardian melaporkan bahwa Dana Moneter Internasional memprediksi pertumbuhan hanya 0,6% bersama dengan prediksi yang tampaknya semakin optimis sebesar 1% pada tahun 2026. Dalam laporan The Guardian 7 Desember, Simon Tisdal membahas situasi Rusia. Tisdal menyatakan pendapatan migas Rusia turun 27% dari tahun lalu, inflasi tetap tinggi di angka 8. Setengah dana kekayaan negara Rusia sudah habis. Negara ini defisit besar dan suku bunga masih 16 meski sudah turun. Putin kini meminta rakyat Rusia membayar pajak lebih tinggi demi mendanai perangnya. Semua ini adalah hasil dari strategi pertahanan Ukraina yang efektif dan kelelahan berkelanjutan yang mereka timbulkan pada pasukan Rusia, diperkuat oleh sanksi Barat serta dukungan militer, finansial, dan logistik yang diberikan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Kerugian lebih dari 400.000 tentara pada 2025 sangat membatasi kemampuan Rusia
untuk mengganti kerugian dan mempertahankan serangan besar-besaran, baik secara finansial maupun operasional. Ukraina juga mengalami masalah ekonomi. Itu memang selalu jadi salah satu tujuan Rusia saat memulai kampanye itu. Laporan Dewan Atlantik Juni 2025 menyebut Ukraina membutuhkan 42 miliar dolar per tahun pembiayaan eksternal untuk menutupi defisit anggaran. Namun, Ukraina memiliki uang itu. Uni Eropa sepakat memberi Ukraina pinjaman 90 miliar euro atau sekitar 104,9 miliar dolar untuk menutupi banyak biaya negara itu. Selama 2 tahun tambahan pertempuran, Rusia tidak mendapat dukungan keuangan eksternal seperti itu. Investasi di negara itu hampir berhenti sejak Putin melakukan invasi. Apa yang kita lihat adalah pertemuan berbagai masalah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ukraina menghancurkan tentara dan peralatan Rusia, sehingga Rusia harus mengeluarkan biaya besar untuk mengganti. Pengeluaran ini melemahkan ekonomi dan kekuatan Rusia di medan perang karena mereka tak bisa mengganti kerusakan akibat Ukraina. Rusia yang melemah jadi makin rentan terhadap pertahanan atrisi Ukraina, menyebabkan kerugian tenaga dan uang yang lebih besar. Sekarang terjadi titik balik. Perang atrisi yang awalnya menguntungkan Rusia kini berbalik menguntungkan Ukraina. Sirski menegaskan, Ukraina untuk pertama kalinya membunuh lebih banyak tentara daripada jumlah rekrutan Rusia. Ini menunjukkan upaya melemahkan kekuatan perang Rusia berjalan sukses. Jika Ukraina bisa mempertahankan jumlah korban, sementara Rusia sulit merekrut, maka pasukan Rusia yang sudah lemah akan makin kecil dan Ukraina bisa memberi kerugian besar pada 2025. Ukraina hanya perlu mempertahankan pertahanannya. Satu-satunya rencana Kremlin adalah terus mengirim tentara Rusia untuk mati melawan pertahanan itu. Banyak hal yang bisa dipelajari tentang tingkat pembunuhan Ukraina yang kini untuk pertama kalinya melampaui Rusia sejak perang Putin dimulai. Kami membahas masalah ini secara detail, termasuk penjelasan mengapa tingkat perekrutan Rusia menurun dan bagaimana Ukraina berhasil mencapai tonggak sejarah ini dalam video kami. Tonton videonya dan berlangganan The Military Show untuk info terbaru tentang keberhasilan Ukraina melawan Rusia.